Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aib Syamdi dari SMK Muhammadiyah Dua Madinah. Kali ini saya akan melaksanakan pelepasan ataupun pembongkaran dan pemasangan komponen dari transmisi ya 5 speed milik Daihatsu Xenia ya. Langkah yang pertama sebelum pembongkaran yakni adalah penggunaan APD ya. Kebetulan saya sudah menggunakan APD, salah satunya adalah Welpak dan menggunakan sepatu safety ya. Jangan lupa gunakan sarung tangan. Selanjutnya kita cek dulu peralatan yang kita butuhkan dalam pembongkaran transmisi ini. Yang pertama kita butuh wadah ya atau lengkap. Selanjutnya adalah kunci shock set lengkap. Jika dibutuhkan tang snap ring, obeng min, pin punch ukuran 5 mm, kunci heksagonal, kunci T 12, 10 dan 14 ya, palu karet, palu besi dan kunci-kunci yang lainnya jika dibutuhkan. Dan yang penting juga salah satunya adalah stick magnet ya untuk mengambil bola-bola yang ada di transmisi. Selanjutnya kita juga butuh yang namanya manual book ya untuk melihat barangkali kita lupa dalam langkah-langkah pembongkaran yang sesuai dengan SOP dari Daihatsu ya. Langsung aja, langkah yang pertama adalah kita melepas melepas komponen transmisi yakni backup light switch atau switch lampu mundur menggunakan kunci 22. Kita letakkan nampan. Selanjutnya kita lepas gear speedometer menggunakan kunci T 10. Sedikit congkel gear speedometernya. Selanjutnya kita lepas pillar dan line plug menggunakan kunci 24. Pillar terlebih dahulu, lalu setelah pillar drain plug. Kita lepas baut extension housing menggunakan kunci 14 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah baut 14 extension housing. Kita lepas extension housingnya. Jika sulit kita pukul menggunakan palu karet. Namun ini gampang terlepas. Ada yang terlewat, sebelumnya kita cek terlebih dahulu kondisi posisi gear ya, apakah sudah netral ataukah masuk gigi. Jika masuk gigi kita netralkan terlebih dahulu. Nah ini sudah netral. Kita lanjut. Lepas oil slinger, lepas transmission oil, magnet transmisi, Selanjutnya kita lepas retainer gear counter ya.
Kita lepas pin holder menggunakan kunci 14 ya. Kita lepas, tutup control safe. Kita lepas kembali pin holder yang bagian shift lever. Hati-hati dalam pembukaan baut ini karena di dalamnya terdapat pegas dan bola magnet. Bola ya. Sorry. Kita tarik seperti ini. Setelah ini terlepas, maka selanjutnya adalah kita lepas snap ring. Terlepas. Selanjutnya kita lepas baut heksagonal penahan idle gear. Selanjutnya kita lepas transmission case ya. Transmission case. Sebelumnya kita lepas dulu baut-baut 12 ya. Ini menggunakan kunci T12 baut transmission case. Untuk lebih mempermudah ya dalam pembongkaran untuk namanya shift lever ini, yang bagian ini kita lepas ketika transmisi case sudah dilepas, karena pada bagian pinnya itu pin yang ini bentuknya berbeda ya, antara bagian atas dan bagian bawah itu bentuknya lebih besar yang bagian atas. Jadi ketika kita pukul dari sini dikhawatirkan kita sulit ya dalam melepasnya. Jadi biarkan seperti ini dulu. Namun tadi ada yang terlewat, kita lepas dulu komponen yang saya buka ini, porosnya. Dan jangan lupa ini pernya ya. Kita lanjut. Bagian luar sudah terlepas, kita lepas di bagian dalam, di bagian clutch housing ya. Ada dua baut. Yang ukurannya mungkin berbeda dengan yang tadi sebelumnya, baut yang tadi saya buka. Ini lebih panjang. Setelah baut terlepas semua, kita pukul menggunakan palu karet sambil kita gerakkan ke atas.
transmisi case atau transmission case sudah terlepas. Kita lepas pin safe lever ya, dengan cara seperti ini di belakang, menggunakan pin punch ukuran 5 mm ya. Nah, kita bisa lihat, nah ini adalah bagian yang harus menempel ke dalam ya, karena itu ukurannya berbeda. Jika tadi melepasnya dari dalam, nanti dikhawatirkan masuk ke sini juga ya, seperti ini. Ini dilepas, shift lever dan camnya ya, ataupun tonjolannya yang bisa memindahkan gigi. Kita letakkan di bawah. Lepas output shape. Sebelumnya kita cek barangkali giginya berpindah. Nah, ini sudah terlepas output shape-nya, bearingnya sudah terlepas. Ya. Jika telah dibuka, maka kita lepas ya. Kita harus mengetahui dulu, jika di buku manual ini adalah langkah pembongkaran yang awal, itu adalah dari nomor 3 ya. 3 1 2 ya, 3 1 2. Jadi dari sini dulu terus ke sini, terus terakhir yang melepas yang ini ya. Kita lepas menggunakan pin punch ukuran 5 mm dan kita butuhkan majun. Kita letakkan di belakang gear ini supaya pin yang kita pukul tidak terlempar ya. Sebelumnya ada yang terlewat mungkin, sebelum kita melepas bagian shift lock ini, kita lepas terlebih dahulu baut ya, baut 14 ini yang di dalamnya terdapat bola baja dan per sebagai penahan agar ketika kita memindahkan gigi tidak loncat. Ini ya, karena magnetic sticknya ini terlalu besar, saya gunakan pin punch yang mungkin tadi sudah tergesek dengan besi sehingga menghasilkan medan magnet sehingga bisa menarik bola baja ini ya. 1 2 dan 3 ya, 3 1 2 3. Ini bolanya ya. Selanjutnya pas satu lagi. Dan nomor 2 jangan lupa tadi. Full dari nomor 3 ya. Jadi ada istilah dari nomor 3 2 1 kan ini nomor 3 2 1 ya. Ada juga yang bilang ini 1 2 3. Tapi di manual book ini nomor 3, ini nomor 2, ini nomor 1 ya shift lock-nya. Jadi kita lepas di nomor 3 terlebih dahulu.
pinnya ya. Kita lepas ya porosnya. Nah seperti ini. Ini nomor 3 sudah terlepas. Lalu kita lanjut di nomor 1. Ini terlepas. Aku lepaskan kembali poros nomor 1. Nah, terlempar ya. Ini terakhir. Lepas dulu sinkronisnya, barangkali takut jatuh ya. Sinkronnya kita posisikan ke netral kembali. Karena tadi ada getaran ya, sehingga ada perubahan gigi. Lepaskan kembali sifok dan porosnya. Hati-hati ya, dikhawatirkan takut menggeser gigi yang atas ataupun mekanisme yang atas, mekanisme sinkronis yang atas. Ini selanjutnya kita lepas ya
menggunakan kunci 12 arm ya, shift arm reverse gear ya. Ini dengan pemindah gigi untuk gigi mundur. Tapi sebelumnya kita lepas dulu pegas pada reverse arm ini ya. Seperti ini sudah terlepas, kita tinggal melepas 3 baut berukuran 12. Nah, seperti ini. Lepas idle gear ya dan porosnya. Lalu lepas lock plate ya, lock plate, inner lock plate ya, yang ini mau melepas 3 baut berukuran 12. Jika sudah terlepas semua, kita lepas ya main shaft ini atau poros output ini dengan berbarengan dengan counter gear, dengan kita memegang seperti yang saya pegang ini, lalu kita angkat ke atas seperti ini, lalu kita dudukkan seperti ini ataupun letakkan seperti ini. Nah, ini ya komponen ataupun gear set ya dari transmisi 5 speed seperti ini ya. Tinggal kita laksanakan pembongkaran, lalu kita periksa komponen-komponennya ya. Kita lanjut saja ke proses pemasangan, karena pada video kali ini kita tidak memeriksa komponen-komponen sistem transmisi, hanya melepas dan memasang saja. Untuk bagian komponen ini tidak kita lepas. Nah, ketika kita mau memasangkan, kita letakkan hal yang sama seperti ini ya, seperti ini ya. Seakan kita cek harus dalam kondisi netral ya. Lalu kita tarik seperti ini ya. Seperti ini, lalu kita tarik, angkat ke atas, lalu kita masukkan secara berbarengan. Nah, ini sudah ya, sudah pas pada dudukannya. Maka pemasangan yang kedua yakni memasang inner lock plate ya, yang tadi kita telah buka. Ini untuk menahan bagian apa ini namanya, main gear ya atau output shaft, supaya tetap pada posisinya. Kita gunakan kunci T12, ini tergantung penggunaan lah, tergantung yang menggunakan kunci apa yang sekiranya enak dalam proses pemasangan. Kalau saya menggunakan kunci T. Selanjutnya kita pasang idler gear ya, atau idle gear atau reverse gear set ya, dengan porosnya. Ini ada pin, ini menunjukkan yang berada di sini tuh untuk di bagian bawah ya, ini didudukan pada inner plate ini ya pasangannya. Kita pasang secara berbarengan, ini dari bawah seperti ini. Nah, sudah
terpasang. Ini jangan lupa ringnya ya, terbuat plastik, dari plastik. Ketika udah terpasang, maka kita pasang kembali idler alarm ya, seperti ini. Pasangkan. Pasang kembali pernya ya, seperti ini. Letakkan pada posisinya. Lalu kita cek apakah ini macet atau tidak. Nah, ini bagus ya, tidak macet. Jika ini sudah terpasang dan dirasa sudah cukup kencang, maka kita pasang kembali sifok dan porosnya ya, yaitu dari nomor 2 ya, atau yang tadi yang tengah ya. Kita periksa terlebih dahulu. Di sini ada perbedaan ya. Di sini ada coakan 3 ya. Ini berarti harus menghadap ke bagian ini yang saya tunjukkan ya. Karena nanti di sini ada bola-bola ataupun ada bola yang nanti letaknya itu berada di sini. Ya, ketika netral berada di sini, ketika pindah gigi ke atas ataupun ke bawah ya. Lalu kita pasang terlebih dahulu forknya ya, sleeve fork ya. Lalu kita pasang porosnya seperti ini. Nah, di sini juga ada coakan ya. Ini berarti tanda ning untuk yang kanan ini harus menekan sini dan yang kiri juga harus menekan ini. Seperti ini. Lalu kita cek terlebih dahulu. Kita pasangkan kembali pin ya, menggunakan pin punch. Seperti ini ya. Lalu kita pasang nomor 1 sesuai dari manual book ya. Ini nomor 1 itu yang bagian sini.
Terakhir kita pasangkan yang nomor 3 ya, sesuai dari manual book. Anjuran dari manual book. Ini sudah terpasang. Seperti inilah ketika ketiga komponen shiftlock dan komponen lainnya sudah terpasang ya. Shiftlock dan shaftnya sudah terpasang, itu seperti ini. Ketika ini sejajar seperti ini menandakan kondisi gigi sudah netral ya. Jadi ini untuk mempermudah. Jika misalkan ini tergeser ke atas ataupun ke bawah, nanti ketika pas pemasangan transmisi case itu sulit ya. Jadi harus dinetralkan terlebih dahulu. Seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan transmission case ya. Tapi sebelumnya kita pasangkan output shaft. Di sini ada ring sinkro dan ringnya yang tipis. Tadi yang saya lepas, yang dikhawatirkan jika tidak dilepas nanti terlempar ataupun apa. Seperti ini. Lalu output shaft dipasangkan, tapi ini laharnya, bearingnya dipasang terlebih dahulu pada output shaft ini ya. Main gear ya, sorry. Pasang seperti ini. Lalu ketika sudah terpasang, kita pasangkan kembali transmission case ya. Lalu kita pasang kembali baut-baut yang tadi kita lepas sebanyak 10 biji ya, ataupun 10 baut berukuran 12. Kencangkan kembali. Selanjutnya kita pasang ya reverse restrict shaft ya, ataupun sebelumnya kita pasang terlebih dahulu ini ya, apa namanya,
lever shaft ya, seperti ini. Ini masukkan ke sini, lalu tuasnya kita geser dari luar menuju ke dalam. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita senterkan lubangnya. Lalu kita masukkan pin yang tadi kita lepas. Arah pemasangannya seperti yang terlihat, ini kan ada coakan sampai ujungnya itu tidak ada coakan. Nah, untuk yang bagian tidak ada coakan, yang ini ujung ini dari luar ke dalam, berarti proses pemasangannya seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Jika seperti ini, nanti ketika dipukul pinnya itu sulit masuk ya. Jadi seperti ini. Mohon maaf, tadi ada yang terlewat. Untuk baut transmisi case yang bagian dalam ini belum dipasangkan ya. Kita pasangkan terlebih dahulu. Lanjut kembali. Pasangkan pin holder ataupun baut penahan idler git sini menggunakan kunci heksagonal. Jangan lupa ini untuk ringnya kita pasang dari sekarang supaya lebih mudah dan tidak ada perubahan posisi ya. Maksudnya dalam ini kan supaya diam lah. Jika ini sudah terpasang, kita pukul untuk memastikan apakah sudah. Nah, seperti ini mudah ya. Jadi ini diam. Nah, kita tinggal memasang komponen-komponen yang ada pada control shaft ya. Seperti ini. Ini ada pegas, ada camnya ya, ada porosnya. Ini yang disebut dengan restrict ya, restrict shaft, reverse restrict shaft ya. Kita pasangkan dulu ini ke dalam porosnya, lalu kita posisikan. Nah, ini harus seperti ini ya nantinya. Jadi ini yang berada di bagian sini, lalu seperti ini. Ini reverse restrict shaft set ya, assembly sudah bisa terpasang. Pasangkan bautnya supaya tidak terlepas ya. Nah, ini agar diam terlebih dahulu. Lalu kita pasang urutannya, seharusnya ini yang terlebih dahulu ya.
masukkan bola per, lalu bautnya. Biarkan cuma terpasang saja, lalu kita pasang kembali. Selanjutnya kita pasangkan kembali pin holder yang di dalamnya terdapat pegas dan bola baja seperti ini. Menggunakan tangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pasangkan kembali tutup dari control shaft ini. Ini letakkan di posisi netral tengah-tengah ya. Nah, seperti ini. Ada perbedaan baut ya, ini ada dua baut yang bahannya berbeda. Yang dua baut ini terbuat dari baja ya. Ini ngilang pemasangannya, yang baja di atas satu dan di bawah satu. Kita pasang kembali ya retainer ya, retainer counter gear seperti ini. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci T12. Letakkan kembali pada tempatnya transmission magnet. Ini oil slinger. Terus kita tutup kembali, ditutup dengan komponen bernama extension housing atau penutup poros output.
kita pasangkan kembali speedometer gear seperti ini. Ini ada coakan, ini harus menuju ke arah atas seperti ini. Terbalik. Nah, sampai seperti ini. Lalu kita pasangkan plat lock platnya atau plat penahan atau plat pengunci seperti ini. Ringnya pasangkan, lalu pasang kembali backup light ya, switch atau switch lampu mundur di sini ya. Pasangkan kembali pillar dan drain plug menggunakan kunci 24 satu. Kita biasakan kembali kunci-kunci. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam pembongkaran dan pemasangan transmisi 5 speed. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.